Dalam saat teduh yang lalu, kita merenungkan pengantar bagi doa Bapa kami menurut penuturan Injil Lukas. Sekarang giliran kita merenungkan pengantar menurut penuturan Injil Matius. Ada sebuah nasihat yang berbunyi begini. If you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Jika kamu hanya berdoa ketika kamu berada dalam bahaya, kamu memang berada dalam bahaya. Nasihat ini merupakan sebuah sindiran untuk orang yang tidak menghayati makna doa yang sesungguhnya, yang hanya menggunakan doa sebagai alat. Kalau ada keperluan, berdoa. Jika ada butuhnya, berdoa. Kalau sakit, baru ingat untuk berdoa. Karena mau ujian, berdoa. Berhubung tertekan kesulitan, berdoa. Jadi berdoa itu baginya cuma sebuah kendaraan untuk memenuhi sebuah keperluan. Alat saja. Sebelum mencontohkan isi sebuah doa yang kemudian kita kenal sebagai doa Bapa kami, Yesus menyindir adanya dua kasus yang nyata-nyata membuktikan bahwa doa digunakan orang sebagai alat, diperalat. Pertama, kasus orang-orang Farisi yang suka berdoa di tempat-tempat publik supaya mendapat pujian orang. Melalui tindakan berdoa, mereka ingin membuat orang lain terkesan atas kesalehannya. Doa menjadi alat pembenaran diri. Matius 5 ayat 5. Kedua, kasus orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang suka mengucapkan mantra yang diulang terus supaya keinginannya terkabul. Melalui tindakan berdoa seperti itu, mereka ingin membuat Tuhan berkenan atas permintaannya. Doa menjadi alat pemaksaan kehendak sendiri. Matius 5 ayat 7. Dalam kedua kasus ini sebenarnya tidak ada tempat bagi Tuhan. Jadi bagaimana bisa disebut berdoa? Di antara kedua kasus doa sebagai alat ini, Yesus menunjukkan pemahaman tentang berdoa yang benar dan yang benar-benar pantas disebut berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 5 ayat 6. Masuklah ke dalam kamarmu. Kebanyakan rumah pada zaman Yesus tidak berkamar seperti sekarang. Seluruh ruangan menjadi kamar tidur di malam hari. Tetapi ada satu ruang kecil, semacam gudang, yang disebut tameion. Artinya ruang penyimpanan barang-barang pribadi, semacam gudang. King James Version menerjemahkannya sebagai lemari. Yesus menghubungkan tindakan berdoa dengan masuk ke dalam tameion, ke dalam gudang, di mana hanya kita yang tahu isinya
dan sama sekali bukan tempat untuk diakses oleh sembarang orang. Bahkan pintunya pun selalu tertutup. Mengapa Yesus menghubungkan berdoa dengan tameion? Sebab begitulah hati kita, seperti tameion. Pintunya tidak terbuka bagi sembarang orang. Di situ ada semua yang bersifat pribadi, emosi pribadi, kenangan pribadi, kepentingan pribadi, preferensi pribadi, dendam pribadi, keinginan-keinginan pribadi. Bahkan rahasia-rahasia pribadi. Orang lain tidak memiliki akses yang mudah menuju ke situ. Tetapi itu tidak berlaku untuk Tuhan. Justru disitulah, di hati itulah, tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Doa ialah perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam hati. Sederhananya, berdoa adalah tampil apa adanya, membuka hati bagi Tuhan. Jika di hati kita ada kekaguman, kita memuja Tuhan. Jika di hati kita ada kebutuhan, kita memohon kepada Tuhan. Jika di hati kita ada kelelahan, kita mengeluh kepada Tuhan. Jika di hati kita ada penyesalan, kita mengaku di hadapan Tuhan. Jika di hati kita ada kecemasan, kita mengharap perlindungan atau kelepasan dari Tuhan. Jika di hati kita ada kebimbangan, kita memohon pimpinan Tuhan. Di hati kita ada apa saja, kita boleh mencurahkan isinya ke dalam mangkuk raksasa, yaitu hati Tuhan. Sama seperti seorang anak terhadap bapaknya. Allah itu Bapa kita. Hampirilah Dia dengan hati seorang anak. Berdoa itu datang kepadanya dengan ketulusan hati. Tak perlu merasa tertekan. Tak usah berusaha membuat orang lain terkesan. Tak perlu ucapan dahsyat memikat, apalagi berulang-ulang bak mantra adiguna. Tuhan hanya menantikan dari kita ungkapan kasih, kepercayaan, dan kejujuran kita kepadanya. Doa itu bukan alat pembenaran diri atau justifikasi. Doa juga bukan alat pemaksaan kehendak kita sendiri atau manipulasi. Doa adalah sebuah relasi, hubungan karib dengan Bapa surgawi. Berdoa itu jauh dari niat memperalat, melainkan menghidupi hubungan dengan Tuhan yang hangat dan bersahabat. Boleh jadi ada kalanya doa kita membisu tanpa kata, hening, bening. Oh, tidak mengapa, sebab masih lebih baik dengan hati tanpa kata daripada luncuran kata-kata tanpa hati. Doa itu
ungkapan hati yang asli, sesederhana dan sesunyi apapun itu, Bapa di surga memperhatikan dan mendengarnya. Jadi, kenapa kita tidak berdoa seperti anjuran Yesus? Bukalah pintu hatimu, tameion itu, dan berikanlah akses seluas-luasnya untuk Tuhan hadir di situ. Bapa Surgawi, jika Engkau telah menyediakan jalan sederhana menuju kepadamu, jangan biarkan kami sendiri yang menjadikannya begitu rumit dan sulit. Terima kasih, Kau telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Inilah hati kami. Jadikanlah sebagai rumah-Mu ya Bapa. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.